Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, siap belajar lagi hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang denah dan skala. Oke, apa itu denah? Mari disimak. Denah merupakan gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar. Oke, denah biasanya menggambarkan posisi suatu ruangan dalam lokasi tertentu. Ya, misalnya denah sekolah gitu ya. Jadi di sana ada posisi ruangan-ruangan kelas, ruangan kantor dan ruangan lainnya yang ada di sekolah. Kalau skala adalah perbandingan antara jarak pada peta atau denah dengan jarak sebenarnya. Baik. Dalam sebuah denah biasanya harus ada arah mata angin, begitupun pada peta. Oke, lihat gambar arah mata angin berikut ini. Kita mulai dari sebelah kiri ya, sebelah kiri yang warna merah. Dari mulai barat, oke, barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya. Oke, untuk menghafalnya kalian bisa gunakan lagu seperti ini. Barat barat laut, utara timur laut, timur tenggara, selatan barat daya. Oke, biasanya arah utara yang selalu ada di peta. Ya, biasanya arah utara menghadap ke atas kalau di peta. Oke. Nah, anak-anak, inilah contoh denah ya. Contoh denah sebuah sekolah dan harus ada arah mata angin tentunya. Kita coba perhatikan di tengah-tengah itu ada lapangan upacara. Oke, jika arah utara menghadap ke atas ya, maka di sebelah utara lapangan upacara ada beberapa ruang. Di antaranya, coba perhatikan, utara ya, sebelah utara dari lapangan upacara. Ruang guru, ada ruang TU, kemudian ada perpustakaan dan ruang baca. Oke, masih fokus di lapangan upacara. Sebelah selatan, lihat ke bawah. Ya, selatan ada ruangan seperti kantin, gudang, ruang BP dan UKS, ruang kelas B, itu teh ruang kelas 8 ya. Ruang kelas 8 dan masih ruang kelas 8. Oke, sekarang kita fokus ke ruang kantin. Coba lihat, tadi ada kantin ya. Kantin. Oke, di sebelah barat, lihat ke kiri. Di sebelah barat itu ada musola dan WC. Kalau di sebelah timurnya, di sebelah timur kantin ada gudang ya, ada ruang BP dan UKS. Silakan kalian cermati lagi nanti denah ini dan belajar bagaimana menentukan arahnya. Oke, sekarang perhatikan lagi. Contoh skala. Oke, pada suatu peta, misal biasanya tertulis skala seperti 1/2 juta. Apa arti angka 1/2 juta ini? Oke, artinya 1 cm pada peta mewakili 2 juta cm, atau kalau kita ubah ke kilometer, ya, masih ingat kalau kilometer ke sentimeter berapa tahap? Coba. 5 tahap ya, berarti kalau diubah dari sentimeter ke kilometer maka dibagi 5 itu 100.000 ya, maka 2 juta coret 05. Oke, coret 05 maka tinggal 20. Jadi 2 juta cm sama dengan 20 km jarak sebenarnya. Ya, Ibu ulangi. 1/2 juta artinya 1 cm pada peta itu artinya 2 juta cm atau 20 km jarak sebenarnya. Jadi bisa dibayangkan kalau di peta misal digambar 2 cm ya, berarti jarak sebenarnya 40 km. Oke. Sekarang kita akan pelajari bidang koordinat. Perhatikan bidang koordinat di bawah ini ada sumbu X. Lihat, ada huruf X.
Oke, sumbu yang mendatar itu sumbu X dan ada sumbu Y. Ya, ada sumbu Y yang tegak, yang vertikal. Oke. X itu sumbu mendatar atau absis. Kalau Y sumbu tegak atau ordinat. Oke, dan biasanya nih suka ada titik koordinat, ya dinyatakan dengan X, Y. Supaya lebih paham, perhatikan letak pada bidang koordinat berikut ini. Coba, di sana ada sumbu X ya, ada sumbu Y. Oke, perhatikan. Sumbu X jika dari 0 ke samping kanan itu positif. 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, kalau sumbu X ke samping kiri itu negatif 1, negatif 2, negatif 3. Paham? Sekarang fokus ke sumbu Y. Kalau sumbu Y ke atas, dari 0 ke atas itu positif 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, sedangkan masih sumbu Y tapi ke arah bawah itu negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Baik, perhatikan titik A. Iya, ya, titik A. Oke, ada A. Ya, titik A itu titik koordinatnya adalah 2,3. Oke, perhatikan cara menentukan titiknya. Lihat dulu sumbu X ada di mana titik A? Ada di 2 ya. Lalu lihat sumbu Y ada di 3. Maka titik koordinatnya adalah 2,3. Oke, sekarang lihat B. Oke, sebelah kiri yang merah. Oke, titik B, titik koordinatnya ada di mana? Oke, negatif 3,1. Cara menentukannya, lihat di sumbu X-nya dulu, negatif 3. Lalu lihat di sumbu Y-nya, ada di 1. Maka titik koordinat B adalah negatif 3,1. Oke, sekarang C, lihat yang biru. Oke, yang C, oke, itu ada di negatif 1,5, negatif 2,5 karena kebetulan tidak tepat di negatif 2 ataupun di negatif 3. Oke, sekarang lihat titik D yang warna ungu. Oke, kebetulan itu tepat di perpotongan antara sumbu X dengan sumbu Y. Maka titik koordinatnya adalah 0,0. Paham ya? Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana rumus skala. Oke, perhatikan baik-baik. Skala sama dengan jarak pada peta atau JP ya, dibagi jarak sebenarnya atau JS. Jadi sekali lagi, skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya atau berbanding jarak sebenarnya. Baik, perhatikan contoh berikut ini. Jarak dua kota pada suatu peta adalah 2 cm. Misal nih, kalian ada sebuah peta, kota A, kota B, lalu kalau pakai penggaris itu 2 cm. Apakah mungkin sebuah kota dengan kota lain jaraknya 2 cm? Gak mungkin lah ya. Nah, lihat. Jika jarak kedua kota sebenarnya adalah 40 km, berapakah skala peta tersebut? Oke, yuk. Mari disimak bagaimana cara mencari skala. Kita selesaikan. Jarak pada peta berapa? 2 cm. Oke, jarak sebenarnya berapa? 40 km. Oke, anak-anak, di sini wajib diubah dulu menjadi cm. Ingat-ingat ya. Jadi kalau dalam ukuran kilometer, hektometer, dekameter, meter, pokoknya harus diubah dulu ke dalam cm. Oke, lihat. 40 km berapa cm? 4 juta. Pinter, tinggal ditambah 0,5 karena tahapan dari kilometer ke sentimeter itu ada 5 tahap ya, 5 tangga gitu. Oke, kita langsung saja. Skala sama dengan tadi gimana caranya?
Jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya atau berbanding jarak sebenarnya. Masukkan angkanya. Jarak pada peta 2 cm. Oke, jarak sebenarnya 4 juta cm. Oke, maka lihat. Awas, skala itu harus satu ya, harus 1 berbanding sekian gitu. Nggak bisa 2 berbanding 4 juta. Jadi harus disederhanakan. Bagaimana caranya supaya 2 menjadi 1? Oke, dibagi 2. Begitupun dengan 4 juta. 4 juta pun dibagi 2. Oke, siap. 2 dibagi 2, 1. Oke, 4 juta dibagi 2, 2 juta. Nah, inilah skalanya. Jadi skalanya 1 berbanding 2 juta. Oke. Sekarang bagaimana jika mencari jarak pada peta? Oke, yang tadi saja ya. Jarak sebenarnya tadi 40 kilometer. Ubah menjadi sentimeter, 4 juta sentimeter. Skalanya tadi berapa yang sudah ditentukan? Oke, 1 berbanding 2 juta. Misal kalian belum tahu jarak pada peta berapa sentimeter kalau digambar. Oke, rumusnya adalah skala kali jarak sebenarnya. Oke, tulis seperti ini skalanya. 1 berbanding 2 juta. Ke bawah aja ya. 1 bagi 2 juta itu 1 per 2 juta. Jarak sebenarnya berapa? 4 juta. Oke, kali 4 juta. Perhatikan, sudah belajar kan pecahan? Langsung saja 1 kali 4 juta. 4 juta dibagi 2 juta. Berapa? Coret nolnya 6, tinggal 4 bagi 2. Berapa 4 bagi 2? 2. 2 apa? 2 cm. Ya, jadi di skala, di peta digambar 2 cm. Oke, sekarang bagaimana untuk mencari jarak sebenarnya? Oke, perhatikan yang tadi saja. Jarak pada peta 2 cm misalnya. Kemudian skalanya 1 berbanding 2 juta. Oke, pura-puranya kalian belum tahu ya bahwa jarak sebenarnya 40 km. Bagaimana mencari jarak sebenarnya? Perhatikan. Jarak pada peta dibagi skala. Isi dengan angka jarak pada peta 2 cm. Oke, skalanya tadi 1 berbanding 2 juta. Oke, 2 bagi 1 per 2 juta. Itu adalah 2 kali 2 juta per 1. Ya, ingat ya. Jadi jadi kali, lalu yang 1 per 2 juta dibalikan jadi 2 juta per 1. Berapa 2 kali 2 juta? 4 juta. Ya, 4 juta apa? Sentimeter. Ya, boleh diubah menjadi kilometer menjadi 40 kilometer. Oke, anak-anak silakan boleh dibuka lagi penjelasan dari Ibu dan kerjakan latihannya berikut ini. Oke, anak-anak, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.